Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, di mana menurut Lincoln, demokrasi ialah pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat di sini tidak hanya mengacu kepada golongan atau kaum tertentu, melainkan mengacu kepada seluruh manusia yang tinggal di wilayah tersebut, tak terkecuali bagi generasi mudanya. Pendapat generasi muda di era modern sekarang ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi bagi pembangunan nasional. Ide-ide pendapat dari generasi muda dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka ide-ide mereka masih fresh, inovatif, dan juga kreatif. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Namun, data menunjukkan bahwa generasi muda zaman sekarang takut dalam mengutarakan pendapat mereka. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena generasi muda adalah calon penerus bangsa. Lalu, apa urgensi pemberian kebebasan berpendapat bagi generasi muda? Apa hubungannya dengan pembangunan nasional? Serta contoh-contoh kasus apa saja yang mencerminkan minimnya implementasi suara generasi muda yang potensial? Tentu akan dibahas dalam video kali ini. Saat ini perbedaan generasi menjadi isu yang didiskusikan di tengah masyarakat. Setiap generasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Perbedaan inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan karena setiap generasi lekat dengan nilai-nilai ideal tertentu yang mungkin saja berbeda satu sama lain. Generasi muda atau generasi Z dianggap sebagai simbol masa depan. Mereka ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi dan memiliki karakter multitasking. Hal ini sejalan dengan adanya demokratisasi informasi. Saat ini kebanyakan generasi muda melaksanakan kebebasan berpendapat mereka melalui media online. Generasi muda memiliki keberanian untuk mengungkapkan ketidaksepakatan mereka terhadap tindakan pemerintah ataupun tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah pendapat mereka didengar dan mereka merasa diperhitungkan? Komnas HAM mengatakan terjadi kemunduran kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. YBPHI mencatat pada tahun 2020 setidaknya terdapat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam survei anak muda periode Maret 2021 dan indikator politik tercatat sebanyak 64,7% anak muda menilai bahwa parpol ataupun politisi Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Alasannya adalah publik mempersepsikan parpol yang ada di parlemen saat ini banyak terlibat dalam berbagai kasus korupsi, kurang memiliki kepedulian terhadap berbagai problema masyarakat, dan tentunya berperilaku pragmatis dalam menghadapi berbagai isu nasional yang bersifat strategis. Karena ketidakpercayaan ditambah pandangan bahwa suara mereka merasa tidak didengarkan dan diperhitungkan, hilanglah rasa kepercayaan generasi Z dalam terjun berpolitik, sehingga terjadilah penurunan partisipasi berpolitik pada generasi Z. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda saat ini. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Menyiratkan pesan bahwa negara ini sangat membutuhkan pemuda yang bergerak, berpikir, dan membuat perubahan. Kita harus sadar untuk meningkatkan peran aktif kita dalam pembangunan nasional. Bersuaralah agar didengarkan selama tidak melanggar hak-hak asasi orang lain dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Perlu adanya jiwa kreatif, rasa percaya diri, dan kemampuan berkoneksi dalam diri seorang pemuda. Bersuaralah dengan karya dan logika, namun jangan meninggalkan etika. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Perkataan Bung Karno ini menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mengambil peran yang strategis di setiap kejadian penting yang terjadi. Bahkan, pada saat perjuangan perebutan kemerdekaan dari Jepang dan Belanda, para pemuda telah menjadi tulang punggung pergerakan perubahan di masa ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Bahkan hingga saat ini, di masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakter pemuda menentukan karakter bangsa. Yaitu pemuda sebagai pembentuk karakter bangsa, pemuda menjunjung Pancasila, dan juga pemuda
yang mempertahankan kesatuan dan persatuan. Akhir-akhir ini banyak sekali contoh kasus-kasus yang mencerminkan minimnya implementasi suara generasi muda yang potensial. Contohnya saja keterwakilan pemuda Indonesia di parlemen. Menurut data sensus BPS, penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta penduduk didominasi oleh Gen Z dan milenial, di mana generasi tersebut untuk 5-10 tahun kemudian akan menjadi pemimpin masa depan di negara kita, baik itu dari segi ekonomi, politik, maupun lain-lain. Namun, dalam kenyataannya, pada periode 2019 sampai 2024, hanya ada 10% dari anggota DPR yang berusia di bawah 40 tahun. Hal tersebut sangatlah disayangkan. Padahal, aspirasi, pendapat, suara generasi muda sangatlah dibutuhkan dan direalisasikan untuk perubahan, pembaharuan, dan pembangunan nasional ke depannya. Contoh kasus lainnya yang sering terjadi di sekitar kita adalah terjadi pada kalangan mahasiswa, di mana mahasiswa sering sekali mengeluarkan suara, pendapat, aspirasinya kepada pemerintah, namun sering sekali juga tidak didengarkan oleh pemerintah. Contoh kasus lainnya adalah terjadi pada tahun 2020 silam, di mana Indonesia sempat digemparkan oleh pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia secara serentak di berbagai daerah menyuarakan suaranya dalam rangka penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Hal ini terjadi karena Omnibus Law belum terlalu dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya resentralisasi kewenangan di pemerintahan pusat akan berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor. Disebabkan juga karena dari pembahasan yang tidak transparan sampai pengesahan yang terkesan tiba-tiba. Oleh karena itu, para generasi muda berusaha menyuarakan suaranya, baik secara langsung maupun di sosial media. Meskipun sudah menyuarakan aspirasi dan suaranya, namun saat itu masyarakat dan mahasiswa tidak langsung mendapatkan respon dari pemerintah. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kebebasan berpendapat memang penting dilakukan di negara Indonesia ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 28F. Akan tetapi, keadaan empirisnya, kebebasan berpendapat ini masih dibatasi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat yang kita laksanakan harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan menyampaikan pendapat dengan cara tertib dan tidak merusak fasilitas yang ada di negara Indonesia yang kita cintai ini. Terus yang kedua yang bisa kita simpulkan dari pembahasan yang kedua ini, kebebasan berpendapat sejatinya merupakan jalan untuk meneruskan pembangunan nasional. Dan pemuda itu merupakan bukan suatu alat, tetapi suatu laskar yang akan meneruskan pembangunan nasional untuk kedepannya. Jika pemudanya itu baik, maka negaranya itu akan baik, dan jika pemudanya itu rusak, maka negara itu akan rusak. Oleh sebab itu, untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah seharusnya tidak menjalankan sesuatu yang bisa merusak keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus bisa memikirkan rakyat untuk kedepannya, dan pemerintah harus bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya itu sendiri dengan cara memberikan kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat itu bisa juga untuk mengevaluasi pembangunan nasional untuk kedepannya agar tidak merugikan masyarakat itu ke depan hanya untuk kepentingan politik bagi pemerintah itu sendiri. Dan kesimpulan dari pembahasan yang ketiga, yaitu di generasi sekarang banyak pemuda yang takut untuk memberikan pendapat karena mereka banyak melihat di TV orang dihukum karena hanya memberikan pendapat ya. Oleh sebab itu, memberikan pendapat itu memang harus ada aturannya gitu, dan kita mulai memberikan pendapat itu dari suatu hal yang terkecil. Suatu hal yang terkecil misalkan di dalam lingkungan keluarga kita diajarkan untuk memberikan pendapat dengan kata-kata yang sopan gitu. Dengan itu, maka memberikan pendapat kepada pemerintah pun akan lebih sopan dan terhindar dari hal-hal sara yang akan membuat kita dipenjara. Sebab itu dan juga kita harus lebih memberanikan diri dalam memberikan pendapat itu sendiri ya, karena pendapat kita bisa meneruskan pembangunan nasional itu ke depannya ya.